Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan walau secara daring. Di sini saya Nurmeria Agustin dan teman-teman saya yang bernama Anisya Fitria, Yumin Azril, dan Agil Rifki. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang manusia dan iptek untuk memenuhi tugas ilmu sosial budaya dasar yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahudra MPD. Baiklah, pertama-tama teman saya yang bernama Anisya Fitria akan menjelaskan tentang pemahaman iptek bagi kehidupan masyarakat. Kepada Saudari Anisya Fitria, saya persilahkan. Saya Anisya Fitria ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 4, pemahaman iptek bagi kehidupan masyarakat. Kebenaran ilmu bersifat tentatif yang artinya belum pasti akan kebenarannya. Ada 3 unsur ilmu dilihat dari filsafat ilmu, yaitu 1. Ontologi, yaitu ilmu yang mempunyai objek yang jelas. 2. Ada epistemologi, yang berkaitan dengan metode kerja sebuah ilmu. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode keilmuan. Yang ketiga, aksiologi, berkaitan dengan aspek nilai guna dari sebuah ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan 2 hal yang saling berhubungan. Ilmu pengetahuan menghasilkan penemuan baru berupa teknologi, dan teknologi dipakai untuk mengembangkan sebuah ilmu. Saya Yumin Azril ingin mempresentasikan tentang manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Yang kita rasakan yaitu kita dapat lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang jauh. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan yang baik dengan sangat mudah. Untuk yang kedua, di bidang ekonomi dan industri, yang dapat kita rasakan yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadi industrialisasi, dan yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Untuk yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Di bidang ini kita rasakan yaitu munculnya media massa. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang lebih baik, dan yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Yang keempat, di bidang sosial dan budaya, dampak positif yang kita rasakan yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua yaitu meningkatnya rasa kepercayaan diri atas kemajuan ekonomi, dan negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Yang ketiga yaitu tekanan, kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi. Selanjutnya, fungsi iptek dalam manifestasi kehidupan. Yang pertama, di bidang pertanian, menerapkan revolusi hijau yang ditekankan pada peningkatan produksi mengantarkan teknologi yang lebih maju. Yang kedua, di bidang kemasyarakatan, menerapkan program KB untuk mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, di bidang komunikasi, para penemu mengembangkan alat-alat komunikasi jarak jauh seperti telepon seluler. Yang keempat, sebagai sumber alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak karena adanya eksplorasi dan eksploitasi secara terus-menerus yang berdampak menipisnya persediaan bahan bakar tersebut. Yang terakhir, di bidang perbankan, yaitu mengembangkan pelayanan semakin komputerisasi dan otomatisasi. Saya Agi Rifki akan melanjutkan presentasi di mana manusia dan iptek terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yang pertama adalah produktivitas dunia industri semakin meningkat.
Yang kedua, mempermudah komunikasi antara manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga, mempermudah orang lain untuk mengetahui berbagai macam budaya yang ada di tempat lain. Dan yang keempat, kerjasama antara negara jadi lebih baik, mudah, dan meningkatnya hubungan diplomatik antara negara. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah adanya proses tipu-menipu dalam penjualan online. Yang kedua, individu yang terus-menerus bergaul dengan komputer cenderung menjadi seseorang yang individualis. Yang ketiga, mudah terpengaruh oleh budaya asing. Dan yang keempat, timbulnya fanatisme etnis dan agama dalam forum dan organisasi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam hidup, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan untuk memberikan manfaat positif bagi manusia. Namun tidak semua teknologi memberikan dampak positif bagi manusia. Maka dari itu, untuk mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.